Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzakumullahu ajma'in. Kita masuk adab yang keempat di antara adab-adab menuntut ilmu. Silakan dibuka halaman yang ke-22. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Ar-rabi'u, adab yang keempat di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah rahabatus sadri fi masailil khilaf. Berlapang dada di dalam masalah-masalah khilaf yang memang diijtihadkan para ulama, menjadi ranah ijtihad para ulama kaum muslimin. Hendaknya kita berlapang dada di dalam menyikapi khilaf-khilaf tersebut. Kata beliau, an yakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Hendaknya seorang penuntut ilmu berlapang dada terhadap masalah-masalah khilafiyah yang memang sumbernya adalah ijtihad para ulama. Lianna masailal khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihadi fihi wa yakunul amru fiha wadihan fahadhihi la yu'dharu ahadun bimukhalafatiha. Kata penulis, karena masalah-masalah yang diikhtilafkan para ulama itu ada dua macam. Masalah-masalah yang diperselisihkan para ulama itu ada dua macam. Yang pertama, ada masalah-masalah yang memang tidak ada tempat untuk beristihad di sana, sehingga orang yang menyelisihi masalah tersebut tidak ada uzur baginya untuk menyelisihi sebuah perkara yang sudah jelas di dalam syariat dan memang tidak ada tempat untuk beristihad di sana. Kemudian masalah yang kedua, wa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majalun, atau masalah-masalah yang memang di sana ada celah untuk berijtihad, ada ruang untuk berijtihad. Fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Maka masalah yang kedua yang di sana memang ada ruang untuk berijtihad, maka orang-orang yang berseberangan dengan pendapat kita itu wajib kita berikan uzur kepada mereka. Enggak boleh kita paksakan pendapat kita kepada orang lain dalam masalah-masalah yang memang ada ruang untuk berijtihad. Beda dengan masalah-masalah yang memang sudah jelas hukumnya, enggak ada ruang untuk ijtihad, maka tidak boleh ada yang menyelisih hal tersebut. Fal masailul lati lil ijtihadi fiha majalun la yanbaghi an yuttakhadha min hadzal khilafi mat'an fil akharina. Kata penulis, maka masalah-masalah yang di sana ada ruang untuk berijtihad bagi para ulama tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan celaan untuk mencela orang-orang yang tidak sefaham dengan pendapat kita. Selama di sana memang ada ruang untuk berijtihad. Au yuttakhadh minha sababun lil adawati wal baghdha. Masalah-masalah ijtihadiyah, khilafiyah, fiqhiyah yang di sana memang ada ruang
dari syariat untuk apa? Untuk ijtihad para ulama, tidak boleh kita jadikan sebagai sebab untuk adanya permusuhan dan saling membenci di antara kaum muslimin. Selama masing-masing berusaha untuk mencari yang terbaik, yang paling sahih, yang paling benar dengan ijtihadnya, maka wajib kita hormati. Gak boleh kita paksakan pendapat kita kepada pihak lain. Selama sekali lagi memang ada ruang untuk berijtihad di sana. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsirah. Jangankan para ulama, para sahabat-sahabat Rasulullah, mereka berikhtilaf di banyak masalah. Wa man arada an yattali'a ala ikhtilafihim falyarji' ila al-athar al-warida anhum. Barang siapa yang ingin tahu, ingin mengetahui, ingin melihat bagaimana ikhtilaf dalam masalah-masalah fiqhiyah ijtihadiyah di kalangan para sahabat Rasulullah, maka baca athar-athar mereka. Yajid al-khilafa fi masaila katsirah. Niscaya dia akan dapatkan bahwasanya para sahabat satu sama lainnya itu saling berikhtilaf dan enggak ada masalah. Mereka saling berselisih dalam masalah-masalah fiqhiyah ijtihadiyah. Wa hiya a'zam minal masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhihi al-ayyam daidanan lil ikhtilafi hatta ittakhadha an-nasu min dzalika tahazzuban. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita baca atharnya para sahabat, ternyata masalah-masalah yang mereka perselisihkan itu lebih besar dari sebagian masalah yang diperselisihkan manusia di zaman ini, di hari-hari ini, yang menjadi sebab apa? Mereka saling berkelompok-kelompok satu sama lain. Bi an yaqulu ana ma'a fulan. Sehingga mereka mengatakan, saya bersama si fulan. Saya enggak mau bersama si fulan. Saya condong kepada si fulan. Ka'annal mas'alata mas'alata ahzabin. Seakan-akan masalah-masalah fiqhiyah ijtihadiyah itu masalah yang mengkotak-kotakan kaum muslimin. Dia merasa dialah yang harus diikuti pendapatnya, tidak menghargai pendapat orang lain, mencela pendapat orang lain, padahal masalahnya masalah ijtihadiyah fiqhiyah. Fahadha khata'un. Dan ini adalah sebuah kesalahan yang fatal di dalam manhaj atau metode beragama seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.